tuh udah laki-laki aja dulu, laki-laki aja nggak boleh. Kalau kamu punya kemampuan yang sama, kalau kamu punya kapabilitas yang sama, kamu juga berhak memiliki kesempatan yang sama. Jangan duluan kamu aja duluan laki-laki. Padahal mereka sedang diperjuangkan dan ternyata mereka tidak mendukung. Mungkin itu mereka juga belum tahu, belum sadar keadilan yang mesti diperjuangkan. Nah, menurut kakak, keadilan apa sih yang perlu kita perjuangkan? Apa hak-hak kita, hak perempuan yang perlu kita perjuangkan dan kenapa harus diperjuangkan? Karena memang banyak gitu dari perempuan itu sendiri yang belum menyadari hak dan keadilan mereka. Aku kira udah ini ya, hanya belum sesuai itu hukum adat ya, masih banyak yang bertabrakan gitu, sehingga perempuan-perempuan sekarang yang lahir dari adat kuno itu, yang lahir dari orang-orang tua yang masih megang adat kuno ini yang sulit gitu. Kalau aku sebenarnya termasuk perempuan yang merdeka, bisa mengakses semuanya, terus bisa melakukan semuanya gitu. Aku merasa aku termasuk perempuan yang merdeka, dan aku lihat ternyata nggak semua perempuan memiliki kemerdekaannya gitu. Nggak semua perempuan memiliki semangat yang tinggi, karena di daerahnya itu perempuan nggak boleh punya semangat yang tinggi. Nah, teman-teman ini yang kita bantu kepercayaan dirinya, self esteemnya kita bangun. Kalau nggak mesti kamu perempuan dan kamu adalah sumber fitnah, nggak mesti kamu perempuan dan kamu tidak bisa jadi apa-apa dan tidak boleh mengetahui apa-apa. Banyak teman-teman perempuan ini yang kepercayaan dirinya terhadap dirinya tuh hilang gitu, tidak ada gitu. Ya misalkan gini, dalam suatu forum keilmuan kan kita setara aja dong, yang punya argumen kuat, yang punya wawasan oke, yang punya keputusan bijak, itu kan seharusnya perempuan yang seperti ini dianggap dan nggak malu gitu loh. Tapi nyatanya banyak teman-teman perempuan ini yang oke, ada laki-laki ya silahkan aja, aku kan perempuan, aku bukan perempuan ini, aku kan perempuan yang ingin kita bantu gitu, bukan karena kamu perempuan dan kamu bisa dan kamu berhak gitu, bukan karena padahal kita bisa, tapi karena kita perempuan udahlah yang laki-laki dulu, itu salah gitu. Jadi spirit perempuan atau ketakutan perempuan yang seperti ini yang mau kita bantu. Kalau dalam imam ya, laki-laki emang karena ditentukan oleh Tuhan, laki-laki harus jadi imam, tapi dalam forum-forum lain di luar forum sholat, dalam ilmuwan itu kita nggak boleh kayak gitu, karena banyak kutemukan tuh udah laki-laki aja dulu, laki-laki aja nggak boleh. Kalau kamu punya kemampuan yang sama, kalau kamu punya kapabilitas yang sama, kamu juga berhak memiliki kesempatan yang sama. Jangan duluan kamu aja duluan laki-laki, itu nggak bisa kayak gitu. Tapi kadang itu ketika kita mengatakan untuk memperjuangkan keadilan perempuan, memperjuangkan suara perempuan, itu beberapa orang masih menganggap bahwa termasuk feminisme barat. Ketika beberapa orang juga ketika mendengar hal-hal yang berbau barat itu liberal, alergi dan menentang, itu keluar dari syariat Islam. Sebenarnya dari gerakan API itu sendiri yang memang terfokus untuk memperjuangkan keadilan perempuan, apakah memang terpengaruh dengan feminisme barat? Enggak dong. Atau tidak? Kita bicara tentang Islam deh gitu, gini ya, kalau alergi itu macam gimana? Contohnya gini, Islam menyuruh kita untuk hidup bersih gitu. Kemudian muncullah sabun dari berat. Oh jangan, sabun dari berat. Tapi kan Islam menyuruh kita untuk bersih, sama aja gitu, mau pakai sabun atau odol dari barat, yang penting kita bersih sesuai dengan ini Islam kan. Mengenai feminis kan dia dia kompleks, ada yang ini, ada yang itu gitu. Ada yang berkeyakinan sepenuhnya bebas sehingga LGBT itu boleh karena tidak sesuai dengan HAM bila kita mengutuk LGBT gitu macam-macam ya. Ada juga feminis yang memperjuangkan alam karena alamnya
Misalnya kalau yang alam rusak itu akan berdampak serius pada perempuan, itu kan feminis kan sebenarnya kompleks ya, macam-macam. Banyak orang yang satu, Ya, ada banyak tingkatannya orang juga. satu feminis itu satu gitu, menginginkan kesetaraan. Ya. Nah, hal-hal yang kayak gini yang sebenarnya agak menghambat ya. Kita orang kan beribadah juga, ini juga. Kukira aku sih sebenarnya justru ada spirit yang aku sama gitu dengan spirit feminis mengenai woman empowerment, terus perempuan cerdas. Aku juga meyakini kalau perempuan itu tiang negara gitu. Jadi emang perempuan itu harus keren, dan itu ada spirit di feminis gitu. Atau yang menjaga alam itu kan spirit kehalifahan kan, dan itu sama dengan spirit feminis. Iya. Iya, jadi sebenarnya ada titik temu antara Islam dengan feminisme, meskipun Islam itu bukan feminisme dan feminisme bukan Islam. Tapi kita tidak bisa menafikan titik temu tersebut. Kan perempuan gini ya, bukan semerta-merta dia datang dari barat kemudian dia jelek, dan bukan semerta-merta datang dari Arab kemudian dia bagus, itu kan itu fanatik juga. Jadi yang menarik ini, Islam itu sebenarnya ya sama aja, gitu kan, memuliakan perempuan, feminis juga mau perempuan maju. Sebenarnya spiritnya yang sama gitu, yang kita gunakan itu gitu. Yang kayak ayat yang Maryam gitu, Maryam kan punya otoritas sendiri loh, punya hak apa sih namanya, privilege, dengan dikasih hidangan gitu, dengan dikasih mujizat di rahimnya, itu kan Maryam punya apa ya, punya hak istimewa gitu dari Tuhan. Itu menandakan Islam menghargai perempuan gitu, tidak sebagai barang gitu, tidak sebagai barang yang dilihat bentuk atau apa, tidak sebagai barang yang diwarisi, tidak sebagai objek, ya mereka adalah subjek. Itu spirit yang dibawa Islam. Kemudian yang dibawa feminis juga apa, dia menyuarakan perempuan, mengajak sebenarnya perempuan ini untuk maju dan tidak takut, dan kukira itu spiritnya sama ya. Jadi aku sendiri sih agak bukan termasuk orang yang alergi gitu terhadap spirit kemanusiaan itu, walaupun datangnya dari Cina, walaupun datangnya dari mana, itu kan kemanusiaan dan itu sama gitu dengan Islam. Kukira nggak ada masalah. Dari emansipasi, memperjuangkan keadilan perempuan, semangat spirit yang apa namanya seperti feminis itu, ada stigma bahwa keadilan yang diperjuangkan hanyalah sebatas untuk mengakuan bahwa perempuan itu bisa, hanya sebatas seperti memanfaatkan perempuan-perempuan yang emang mempunyai kekuatan, misalnya dia bisa menjadi seorang pemimpin, ya sudah, dia diberi ruang. Jadi itu hanya untuk membuktikan bahwa ini loh perempuan bisa. Tapi untuk perempuan-perempuan yang masih lemah, yang masih tertindas, ya mereka masih tertindas pada kenyataannya gitu. Belum terjadi pemerataan. Jadi ada stigma bahwa gerakan feminisme ini, bukan gerakan feminisme lah ya, gerakan memperjuangkan keadilan ini hanya untuk sebagai pengakuan, bukan pemerataan. Bagaimana menurut Kakak? Salah. Jadi ya ada stigma seperti itu. Ada banyak orang-orang yang terinspirasi, misal gitu, perempuan yang di Afrika jadi yang tadinya tidak boleh memperjuangkan pendidikan jadi semangat gitu, melihat misalnya perempuan Indonesia sudah bisa mencapai pendidikannya gitu, atau melihat Michael Obama misalnya, bukan Michael, Michelle Obama itu perempuan yang ditaruh di posisi-posisi itu akan menginspirasi perempuan lain yang masih terkungkung adat gitu. Kalau perempuan di luar sana udah bisa loh, kayak dulu aja Kartini kan ngelihat perempuan Belanda yang dia kirimi surat itu, kok boleh, akhirnya dia terinspirasi. Jadi sebenarnya perempuan di atas panggung itu bukan semerta-merta hanya untuk atau hukum emansipasi itu bukan hanya dimanfaatkan oleh perempuan di atas panggung, tapi emang untuk menginspirasi juga gitu ya. Yang kedua sebagai tanda gitu kalau ada perempuan di sana yang sudah mendapatkan keadilan dengan
dilihat, dihargai secara kemanusiaannya, tidak hanya benda, dan itu menginspirasi orang-orang yang tidak gitu. Tapi untuk seperti kesempatan, kita sudah banyak perempuan yang mendapatkan kesempatan itu. Jadi untuk memperjuangkan kesempatan perempuan di ruang publik, kita rasa itu udah berjalan gitu. Nah, bagaimana langkah selanjutnya untuk wanita-wanita yang memang masih tertindas, yang masih belum berani, atau mungkin ya yang seperti kakak bilang tadi, kita sedang memperjuangkan untuk adat, mereka yang masih terkungkung dengan adat, itu tentunya dengan edukasi kak ya. Iya, lebih ke edukasi. Maka ada perannya organisasi-organisasi perempuan yang sudah masuk ke dalam ranah-ranah adat, misal Fatayat, kan, Muslimat, terus Aisyah gitu-gitu. Iya, itu kan lekat dengan masyarakat itu, jadi bisa lah ngebantu. Seperti keputihan Nusantara juga tuh. Iya. Karena dia lebih ke adat, lebih ke keluarga. Kalau orang-orang yang berkegiatan di keputihan itu kepala-kepalanya memiliki kefahaman gender yang baik gitu, sehingga dia bisa ngebantu. Setelah dia sadar kalau kita juga bisa berkompetisi dengan laki-laki misalnya di ruang intelektual, dia menyeru anak-anaknya untuk melakukan hal yang sama dia. Jadi nggak ada lagi perempuan takut maju. Ya kak, ini bakal banyak banget sebenarnya pembahasan yang menyangkut gender, ada lagi progresivitas perempuan, itu masih banyak banget, tapi mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak untuk waktunya ya kak. Mungkin ada closing statement untuk para perempuan di Masisir, atau khususnya Masisir dan perempuan Indonesia pada umumnya. Masisir, kita ini sudah merdeka. Jangan sampai kita tetap terkungkung dengan pemikiran kita yang sempit gitu. Menjadi perempuan tiang negara itu benar. Ketika kita baik, maka negara kita dan komunitas kita juga akan baik. Ketika negara kita baik, maka kita dapat beragama dengan baik, dengan sejahtera. Maka jangan penjarakan pikiranmu untuk takut maju. Begitupun perempuan Indonesia, tetaplah menjadi perempuan yang merdeka. Terima kasih.